Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, hari ini kita akan membahas sebuah film lawas yang berjudul Paradise Now pada tahun 2005. Film ini berlatar belakang konflik Palestina dan Israel. Penasaran? Sebelumnya saya mengingatkan bahwa konten ini penuh spoiler. Jadi alangkah lebih baik kalian menonton filmnya dulu sebelum menonton konten ini. Langsung saja kita ke filmnya. Film diawali dengan berdirinya seorang wanita yang memandangi perbatasan antara Palestina dan Israel. Di perbatasan, barang yang ia bawa lalu diperiksa oleh tentara yang menjaga perbatasan. Dengan teliti tentara itu memeriksa tas yang ia bawa. Setelah mendapat izin, ia lalu memesan taksi untuk pergi ke Nablus. Di tempat lain, tampak seorang kakek yang juga konsumen sebuah bengkel mobil mengkritik cara kerja seorang pemuda yang bernama Said. Setelah itu datang seorang pemuda lain yang bernama Khalid bermaksud untuk membela Said. Karena kedua pemuda itu kesal dengan sikap kakek tersebut, akhirnya salah satu pemuda merusak bagian depan mobil kakek itu. Dengan merusak mobil konsumen, kedua pemuda ini lalu mendapat teguran dari pemilik bengkel. Lalu datang wanita yang di awal film tadi bernama Suha menanyakan mobilnya kepada pemilik bengkel. Khalid dan Said ini terlihat senang dengan kedatangan Suha. Khalid dan Said yang sedang menikmati sisa didatangi seorang bocah penjual minum. Scene lalu berpindah di mana Suha sedang melakukan perjalanan dengan taksi merasakan kedinginan dan meminta sopir menutup jendela. Namun sopir malah menyinggung tentang kerusakan jendela mobil dan biaya servisnya. Setibanya di perbatasan, ia sekali lagi memandangi tentara Israel yang sudah siaga dengan senjatanya. Ia lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ditemani pengguna jalan lainnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, entah itu dari tembakan senjata, sebuah rudal, atau roket. Para pengguna jalan yang mendengar itu seketika mempercepat laju mereka. Waktu sudah menginjak malam hari. Khalid mengunjungi sebuah tempat makan dan ditemani suara sirine ambulans. Said dalam waktu bersamaan sedang mengunjungi tempat studio foto. Sepulangnya dari pemotretan, ia lalu berjalan menuju jalan sempit dan seorang pria berkacamata bernama Jamal lalu menghampirinya. Pria tersebut bermaksud merekrut Khalid dan Said untuk melakukan aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan di Tel Aviv, Israel. Pria tersebut berpesan agar Said harus merahasiakan informasi itu dari siapapun. Di rumah Said, Said membohongi ibunya dengan berkata bahwa ia mendapat kerja di Tel Aviv, Israel. Nampak raut muka ibu Said antara bahagia dan sedih ataupun kecewa dengan keputusan Said. Di sela makan malam, Said selalu memandang ibunya seakan-akan dia akan berpamitan kepada ibunya untuk selama-lamanya. Di saat semua tidur lelap, Said tetap memikirkan tentang aksi yang akan ia lakukan di Tel Aviv. Pagi harinya setelah Said menikmati kopi buatan ibunya, ia lalu pergi bersama Jamal. Ia berjalan di antara puing-puing bangunan yang telah hancur karena serangan tentara Israel. Said pun tiba di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat rekan-rekan Jamal yang sudah menunggunya dan juga Khalid. Setelah itu, Khalid dan Said disuguhkan dengan sebuah kertas yang berisikan deklarasi memerangi Israel atau salam perpisahan kepada keluarga dan negaranya. Khalid yang pada saat itu ditunjuk pertama kali mengumandangkan deklarasi perang atau salam perpisahan, ia juga menyampaikan pesan kepada keluarganya dengan penuh rasa sedih. Di sela-sela perekaman video deklarasi Khalid, nampak Jamal dan teman-temannya memakan bekal dari keluarga Khalid. Seketika itu Khalid merasa sedikit ragu dengan keputusannya. Setelah itu Khalid dan Said dirubah penampilannya dari ujung rambut kepala sampai kaki untuk menyamar memasuki wilayah negara Israel.
Said dan Khalid lalu dipasangkanlah pada sebuah bom yang melekat di perut mereka. Seorang pemimpin dari perkumpulan tersebut tiba mendatangi mereka dan memberi semangat kepada mereka. Dalam perjalanan menuju perbatasan, Jamal memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan nanti. Mereka berdua lalu melewati pagar pembatas dan memantau situasi di negara Israel. Terlihat sebuah mobil patroli militer milik Israel sedang berjalan menuju arah mereka berdua. Lalu pasukan Israel yang melihat mereka langsung menembaki ke arah mereka namun meleset. Khalid dan Said pun kabur berlari dengan meninggalkan satu sama lain. Khalid yang berhasil kabur lalu menuju tempat perkumpulan orang yang merekrutnya. Sedangkan Said yang berhasil kabur malah memilih untuk tetap memantau kondisi di sekitar wilayah Israel. Sesampainya Said di sebuah halte bis, ia mendapat perhatian yang aneh dari penduduk Israel. Ia lalu bermaksud untuk menarik pemicu bom yang terpasang di perutnya, namun tidak jadi karena ia menganggap penduduk tersebut tidak melakukan kesalahan. Di lain sisi, nampak pemimpin dari aksi bom tersebut merasa khawatir dan mengira Said telah berkhianat. Said yang sedang berada di perbatasan lalu memanggil taksi dan berbincang-bincang dengan sopir taksi. Khalid yang masih bersama pasukan aksi bom bunuh diri menjelaskan bahwa temannya Said tidak mungkin berkhianat kepada pemimpin aksi bom bunuh diri itu. Khalid yang yakin temannya tidak akan berkhianat lalu bergegas mencari Said sendirian dengan menggunakan mobil. Terlihat pasukan itu juga kurang yakin dengan Khalid. Akhirnya mereka membuntuti Khalid dari belakang. Scene lalu berpindah pada Said yang tiba di lokasi perkumpulan pasukan aksi itu dan ia tidak menemui seseorang pun. Di lain tempat, Khalid yang sadar dirinya diikuti pasukan Jamal bermaksud mengelabui mereka. Setelah itu Khalid pergi ke rumah ibu Said dan menanyakan apakah Said pulang ke rumah atau tidak. Said yang sedang bingung lalu menemui rekannya di sebuah rumah makan dan bermaksud meminjam toilet. Orang-orang di sana pun terheran-heran mengapa Said berpakaian rapi. Said melanjutkan perjalanannya ke bengkel mobil tempat ia bekerja sebelumnya. Di sana ia bertemu dengan Suha yang sedang memperbaiki mobilnya. Suha merasa aneh dengan perubahan penampilan Said. Lalu Said dan Suha pergi bersama untuk mengambil sebuah foto di studio pemotretan. Suha ketika itu melihat video dan ia penasaran dengan video tersebut. Si pemilik studio foto menjelaskan bahwa itu video perpisahan seorang pejuang seperti yang pernah dilakukan Khalid dan Said pada waktu bersama pasukan aksi bom bunuh diri itu. Said pun panik dan mengajak Suha untuk pergi. Di dalam mobil, Said berbicara tentang ayahnya yang pernah menjadi kaki tangan Israel. Ayahnya telah dibunuh oleh pasukan Israel itu. Said menyinggung tentang keinginannya untuk balas dendam kepada pasukan negara Zionis itu. Suha nampak menasehati Said. Setelah itu Said pergi meninggalkan Suha. Tiba di mana Suha bertemu dengan Khalid dan ia sangat terkejut dengan pakaian yang dikenakan Khalid sama dengan yang dipakai Said. Di dalam mobil, Suha menasihati Khalid bahwa jalan balas dendam yang ia lakukan bersama Said tidaklah benar. Kemudian, Suha dan Khalid berhasil menemukan Said yang sedang memperhatikan Israel dan bom yang terpasang di perutnya. Said yang keras kepala mencoba kabur dari mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Said tertangkap. Said lalu dibawa menemui perkumpulan aksi bom bunuh diri itu. Jamal yang ketika itu ada di sana lalu menemui Khalid dan meyakinkan Khalid sekali lagi apakah Khalid siap melakukan aksi itu atau tidak. Khalid pun berkata akan menunggu keputusan Said. Di lain sisi, Said sedang diinterogasi oleh pemimpin perkumpulan tersebut. Said menceritakan masa lalunya dan juga kesiapannya terhadap aksi itu. Setelah itu, Said pergi meninggalkan Khalid.
Khalid yang berkaca pada cermin berusaha meyakinkan dirinya untuk pengorbanannya itu. Scene lalu berpindah di mana Said dan Khalid sudah memakai jas rapi dan diantar menggunakan mobil dengan seorang warga Israel. Setibanya mereka di Israel, mereka lalu turun dari mobil dan berjalan sebentar saja mengelilingi negara Israel. Khalid yang masih merasa ragu akan aksinya itu mencoba membatalkan aksinya dan mengajak Said untuk pulang ke rumah. Said pun mengiyakan ajakan Khalid untuk pulang, lalu mereka menghubungi warga berkebangsaan Israel itu yang membawa mobil untuk membawa mereka kembali ke Palestina. Khalid yang pada waktu itu masuk mobil terlebih dahulu tiba-tiba dikejutkan Said yang menutup pintu mobil dari luar dan menyuruh pria Israel itu untuk cepat pergi. Akhirnya Khalid pun berakhir dengan selamat dan Said harus mengakhiri hidupnya di dalam sebuah bus yang berisi banyak tentara Israel. Tamat. Oke, kesimpulan dari film ini adalah balas dendam tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton, dan sekian review film singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.